teman-teman, bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana. Nah, gimana ini kabarnya teman-teman semua? Apakah hari ini masih puasa? Ya, semoga hari ini puasanya dilancarkan dan mendapatkan keberkahan. Langsung aja nih teman-teman, kita akan membahas mengenai LOE karena teman-teman banyak sekali yang tanya, juga baik dari DM kemudian juga chat, membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan LOE, gimana cara dapetin yang namanya LOE itu. Nah, makanya daripada aku menjawabnya satu-satu, mudah-mudahan dengan video ini nanti semakin banyak dari kalian yang menanyakan mengenai LOE menjadi lebih paham dan juga mengerti tentang semua hal yang mengenai LOE itu sendiri. Jadi LOE adalah surat pernyataan dari universitas yang menerangkan bahwa kamu sebagai pendaftar telah dinyatakan diterima di universitas tersebut. Nah, masih ada juga yang menanyakan gimana caranya buat dapetin yang namanya LOE. Misal nih kak, saya pengen dapetin LOE UGM, lalu cara dapetinnya gimana? Ini dia yang aku mau luruskan, bahwa teman-teman, karena LOE adalah surat penerimaan dari universitas, otomatis kalau kamu pengen lolos di Universitas Gadjah Mada, berarti kamu harus mengikuti segala prosedur seleksinya, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes tulis dan juga tes wawancara kalau memang di sana ada tes tulis dan juga wawancara. Jadi tidak bisa tiba-tiba pengen dapetin LOE UGM tinggal minta, itu no, tidak seperti itu. Jadi teman-teman harus ikuti prosedur pendaftarannya terlebih dahulu. Seperti biasa, misal anak sekolah pengen masuk ke sekolah favorit, dia harus daftar dulu tuh supaya dapat surat pernyataan diterima. Sama halnya juga kamu masuk ke universitas di tingkat S1 juga, kamu pengen daftar ke UIN Sunan Kalijaga atau ke IPB atau ke ITB, ya sama, berarti kamu harus daftar dulu baik melalui proses UTBK, SBMPTN, SNMPTN ataupun juga ujian mandiri. Jadi intinya sama tuh. Jadi mendaftar dulu ke universitas yang kamu tuju sampai akhirnya kamu benar-benar dinyatakan lolos sebagai mahasiswa universitas yang kamu tuju. Nah, ini juga relate sekali dengan pertanyaan seperti ini. Kak, kalau misalnya saya lolos beasiswa LPDP nih, apakah otomatis saya nanti langsung diterima di univ tujuan? Misal saya tujuannya ke UGM. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman ingin kuliah di Universitas Gadjah Mada dengan beasiswa LPDP, otomatis teman-teman harus lolos kedua lembaga ini. Jadi sederhananya begini, LPDP adalah sebagai lembaga dana pengelola pendidikan, artinya yang akan membiayai kamu selama perkuliahan. Dan sedangkan Universitas Gadjah Mada adalah tempat di mana kamu akan menimba ilmu atau mengembangkan kemampuan akademikmu. Otomatis kalau misalnya kamu sudah diterima yang namanya beasiswa LPDP, kamu masih perlu nih mendaftar ke universitas yang seperti aku bilang butuh yang namanya LOE. Nah, makanya kamu harus lolos LPDP, dan yang kedua adalah Universitas Gadjah Mada jika itu menjadi tujuan universitasmu. Kita akan terus mengupas mengenai LOE dan segala macamnya, termasuk pertanyaan mengenai ini. Kak, kira-kira kalau misalnya kita mendaftar beasiswa ke suatu instansi, misalnya LPDP atau beasiswa yang lainnya, apakah dengan adanya kita memiliki yang namanya LOE itu akan jauh lebih berpengaruh diterima sebagai penerima beasiswa? Jawaban yang pertama adalah ya, sangat berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya teman-teman, kalau misalnya kamu sudah ada yang namanya LOE atau surat pernyataan diterima, otomatis di sini kamu sudah memiliki posisi yang lebih terjamin. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman memiliki kepastian, artinya dari pihak penyeleksi ini sudah tahu nih bahwa kamu sudah lulus di universitas tujuan tanpa memikirkan lagi bagaimana kamu nanti bisa survive dan mampu untuk lulus, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu memiliki nilai plus lebih dipertimbangkan bagi interviewer nantinya atau tim penyeleksinya dibandingkan teman-teman atau kamu yang mendaftar beasiswa di suatu instansi belum memiliki yang namanya LOE. Nah, dari pengamatanku juga bahwa teman-teman, bagi kamu yang sudah mendapatkan LOE dan juga tidak, ini ada perbedaan dari segi muatan wawancaranya. Biasanya bagi kamu yang sudah punya LOE itu akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konfirmasi, artinya menanyakan ulang tentang bukti dan lain sebagainya, tetapi dalam porsi yang sama dengan teman-teman yang tidak punya LOE ketika mendaftar.
Bagi kamu yang mendaftar belum punya LOE, pertanyaannya pasti akan lebih mendalam karena interviewer akan menggali betul-betul secara dalam mengenai apakah kamu ini benar-benar memberikan keyakinan dan juga kepastian bisa survive dan berpotensi untuk lulus ke universitas tujuanmu. Sederhananya, lembaga beasiswa tidak akan pernah meloloskan kita kalau kita tidak meyakinkan ataupun memberikan kepastian bagi tim penyeleksinya. Kak, berarti kalau misalkan tidak punya LOE ketika mendaftar, peluangnya apakah juga lebih besar? Karena memang LOE ini adalah opsional, artinya kamu boleh mendaftar pakai LOE ataupun juga tidak. Nah, untuk peluangnya sebenarnya sama-sama besarnya. Misalnya nih, kamu daftar LPDP ini kuotanya banyak sekali. Yang menentukan apakah kita lolos ataukah tidak kan diri kita sendiri, karena memang kita tidak bersaing dengan siapapun, intinya bersaing dengan diri kita sendiri. Apakah kita sesuai dengan kriteria yang diminta oleh LPDP? Nantinya LPDP akan memberikan kesempatanmu untuk mendapatkan yang namanya LOE selama 1,5 tahun. Jadi kamu bisa memanfaatkan waktu itu untuk bisa dapetin yang namanya LOE. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai tipe atau jenis dari LOE. Jadi kamu perlu tahu bahwa LOE itu ada dua jenis atau dua tipe. Yang pertama adalah LOE unconditional dan juga yang kedua adalah LOE conditional. Perbedaannya di mana? LOE unconditional artinya adalah surat pernyataan diterima di universitas tujuan dengan catatan tanpa adanya pemenuhan syarat yang lainnya. Artinya semua syarat sudah kamu penuhi. Sedangkan untuk LOE conditional ini artinya surat pernyataan bahwa kamu diterima di universitas tujuan, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya sertifikat bahasa, salah satunya IELTS ataupun juga TOEFL ITP. Nah, biasanya dalam hal ini adalah pengenaan mengenai skornya yang belum mencapai standar yang diberikan atau ditentukan dari universitas. Jadi kamu diharuskan untuk memenuhinya. Nah, kalau teman-teman sekarang dalam proses pendaftaran, hal-hal yang perlu kamu siapkan adalah yang pertama, itu adalah transkrip nilai dan juga ijazah asli yang kamu dapatkan di tingkat S1 ataupun S2. Tergantung tujuan teman-teman apakah melanjutkan pendidikan S2 atau juga S3. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi dari dosen. Nah, ini harus kamu siapkan jauh-jauh hari. Yang ketiga, sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini teman-teman bisa menyesuaikan apakah di univ tujuanmu ini butuh yang namanya IELTS, ASEP UGM, misal kamu tujuannya ke UGM, atau juga TOEFL ITP. Semuanya tergantung dengan ketentuan dari masing-masing universitas. Nah, yang terakhir adalah biaya pendaftaran. Nih biasanya karena setiap universitas memiliki biaya pendaftaran yang berbeda-beda. Ini juga kamu harus tahu, bisa melihatnya di website universitas yang kamu tuju. Nah, untuk persyaratan optional biasanya ada yang pertama proposal penelitian, yang kedua rencana studi, ataupun juga yang ketiga mengenai proyeksi keinginan. Nah, ini juga bisa kamu pastikan ke TU jurusan yang kamu tuju. Selanjutnya juga ada sertifikat TPA, tergantung universitas yang kamu tuju apakah butuh TPA ataukah tidak. Dan yang terakhir adalah surat kesehatan. Nah, itu informasi mengenai hal-hal yang bisa kamu siapkan jauh-jauh hari terkait dengan berkas yang dibutuhkan. Untuk lebih detailnya, kamu bisa melihat website universitas yang kamu tuju. Sampai di sini pasti kamu ada pikiran ternyata ribet juga ya daftar beasiswa, banyak yang harus disiapkan. Yakin teman-teman bahwa memang perjuangan untuk mendapatkan beasiswa itu nggak mudah. Butuh yang namanya biaya, tenaga, dan korban yang namanya perasaan, itu pasti. Tetapi teman-teman sekali lagi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Apalagi kalau Allah sudah meridhoi perjalananmu untuk memperjuangkan yang namanya beasiswa. Nanti teman-teman ketika kamu lulus diterima sebagai penerima beasiswa, itu rasa kebanggaannya sangat besar sekali. Bahkan kamu akan merasa tidak percaya bahwa ini adalah hasil ikhtiarmu, dan bahkan akan membanggakan kedua orang tuamu, bahkan lingkungan sekitarmu. Oleh karena itulah jangan pernah patah semangat untuk mendapatkan yang namanya beasiswa. Jangan pernah menyerah karena Allah meminta kita pantang menyerah. Jangan pernah berhenti karena Allah menciptakan kita untuk terus bisa berlari. Nah, sekian teman-teman pembahasan aku mengenai LOE. Semoga bisa mencerahkan dan memberi pemahaman kepada teman-teman semua, terutama bagi kamu yang masih duduk di perkuliahan S1, khususnya yang masih di semester awal. Nah, kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan share ke teman-teman kamu lainnya ya, supaya manfaat dari video ini semakin banyak. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kamu juga bisa tulis di kolom komentar, atau juga email aku, alamat emailnya bisa kamu cek di description box ya. Sekian, sampai jumpa.